Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Sebenar-benar patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah, nikmati yang telah dihalalkan dan jauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi patuh dan tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik dan sejujur-jujur rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sungguh perbuatan yang buruk terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu dikenal dengan perbuatan baran agama. Wa nabidatin dhalalah. Dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Kemudian finar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Bertemu lagi di Jumat ini dengan serial iman kita. Hampir di setiap kesempatan pada saat giliran kami khutbah Jumat, kita akan membahas serial iman. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang syukur, dan pada hari ini kita membahas selanjutannya masalah sabar. Saudaraku seiman, hal ini atau bahasan ini bukan asing bagi setiap muslim. Tetapi memang dalam Islam kita dianjurkan agar selalu mengulang-ulangi ilmu. Dengan seringnya kita mendengarkan, seringnya juga kita mengulangi, maka secara otomatis juga iman itu akan terbaharui. Dan akhirnya kita lebih termotivasi dan terjaga agar selalu mengerjakan semua perintah dan meninggalkan larangan. Baru saja Ramadan berlalu dengan segala macam keindahannya, dengan segala macam pelajaran yang bisa diambil oleh setiap muslim. Salah satunya adalah perangkat iman kita, yaitu sabar. Sabar, saudaraku seiman, adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun keputusannya, ringan ataupun berat. Mungkin bisa diterima oleh jiwa atau tidak bisa diterima oleh jiwa. Kemudian dia pun berikhtiar untuk mencari jalan keluarnya. Bila seorang muslim misal bangun tidur pagi hari, kemudian dia temukan dirinya dalam kondisi demam, flu, sakit kepala, atau ada halangan-halangan lain yang membuat dia
tidak bisa atau mungkin terhambat dari aktivitas dia dalam hari tersebut, maka dia bersabar. Apa itu? Bukan duduk manis lalu ulus dada, kemudian mengatakan Allah sedang menguji saya. Tidak, tetapi dia menerima dulu keputusan itu, bahwasanya Allah yang sedang memberikan kepada dia keputusan ini, kemudian dia ikhtiar untuk mencari jalan keluar. Jadi termasuk orang yang sabar pada saat sakit, konsultasi dengan dokter, kemudian membeli atau memenuhi resep yang sudah diberikan oleh dokter, kemudian dia meminum sesuai dengan dosisnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kesembuhan. Demikian juga kalau seseorang misalnya memiliki piutang pada orang lain, bukan berarti sabar itu pada saat jatuh tempo dan dia biarkan saja begitu. Tetapi sabar adalah bagaimana dia mengambil sebuah sikap dan keputusan dalam hidupnya di saat orang yang utang pada dia tidak membayarnya dan tiba waktu, maka dia menagihnya. Dan kalau orang itu masih menunda untuk pembayaran, di saat itu dia bersabar. Dia menerima ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, namun tetap ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi ini poin penting sekali dalam pembukaan khutbah kita tentang masalah sabar itu sendiri. Setiap muslim seharusnya memahami bahwasanya dalam hidupnya akan terlintas nikmat, dan nikmat-nikmat ini hanya akan bertahan dan bertambah dengan syukur. Demikian pula akan terlintas dalam hidupnya ujian-ujian dan cobaan, dan tidak akan pernah menemukan jalan keluar kecuali dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah dan mengekalkannya ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat nanti. Surah nomor 2 ayat 155 yang bunyinya, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh pasti akan kami berikan kepada kalian semuanya tanpa terkecuali, muslim atau non muslim, diberikan cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan juga kekurangan harta, jiwa, juga hasil panen buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau ada yang bertanya misalnya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya? Kenapa tidak dilimpahkan nikmat saja pada mereka? Sudah menjadi sifat manusia, kalau dilimpahkan nikmat tanpa ujian, maka mereka akan kufur terhadap nikmat tersebut. Tapi dengan adanya ujian, maka dia akan tahu nilai nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan atau yang sedang Allah berikan. Contoh misal, seorang hamba diuji dengan rasa sakit. Maka dengan sakit ini dia akan tahu nilainya sehat. Ternyata pada saat dia sedang flu, dia sedang meriang, di depan mata dia ada seseorang yang sehat minum meneguk air yang sangat sejuk atau dingin. Maka dia baru mengetahui ternyata pada saat dia sehat begitu besarnya nikmat tersebut. Ini diantara tujuan daripada cobaan tersebut. Dari sisi lain, agar setiap hamba menyadari dia punya Tuhan yang akan mengatur semua lini kehidupannya, dan akhirnya dia pun kembali kepada Tuhan tersebut. Kalau kita sedang sehat, melimpah nikmat pada diri kita, maka yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, yang hanya bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Begitu juga pada saat ujian datang, sedang sakit, kekurangan harta, apapun gangguan-gangguan dalam hidup, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian tersebut Allah, dan yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah.